Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi sahihaihima an Aisyah radhiyallahu anha. Dan kami riwayatkan di dalam Sahih Bukhari Muslim dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'dha ahlihi, ia membacakan ta'awuz ke sebagian keluarganya. Maksudnya kalau ada keluarga yang sakit, Nabi doain pakai ta'awuz. Yamsahu biyadihil yumna, ia usap dengan tangan kanannya. Wa yaqulu, lalu ia berdoa, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa Ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu doa dari Nabi itu yang diusapkan kepada orang sakit. Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, azhibil ba'sa, hilangkanlah segala penyakit. Ishfi, sembuhkanlah. Wa anta syafi, sedang engkau zat yang menyembuhkan. La shifa'a, tidak ada kesembuhan, illa shifa'uka, melainkan kesembuhan darimu. Shifa'an, sembuh, la yughadiru saqama, yang tidak meninggalkan penyakit. Kita bacain doa ini kepada orang yang sakit dengan dimulai membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma rabban nasi, dan seterusnya tadi baca. Nah, kita sudah tahu, sudah pelajarin. Nah, kalau diusap sekali belum, usap lagi, begitu, baca aja. Tidak ada yang nyembuhin kecuali Allah. Yang nyembuhin bukan Panadol, yang nyembuhin bukan Bodrek, yang nyembuhin bukan sirup obat ini, enggak. Wa anta syafi, engkau yang nyembuhin. Nah, di situ nanti ada keberkahannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, kana yarqi, Rasulullah pernah meruqyah. Yaqulu, Nabi berdoa, imsahil ba'sa, hapuskanlah segala penyakit. Rabban nas, wahai Allah, Tuhan seluruh manusia. Biyadika syifa'u, di dalam kekuasaanmu lah terdapat kesembuhan. Biyadika, wala biyadi ad-dawa. La kashifa lahu illa anta, tidak ada yang menyembuhkan orang tersebut kecuali Engkau. Tidak ada yang menghilangkan penyakitnya kecuali Allah. Wa rawaina fi sahihil Bukhari an Anas radhiyallahu anhu annahu qala li Thabit rahimahullah. Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata kepada Thabit rahimahullah, ala arqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Thabit, ya, seorang tabi'in, kata Anas, maukah aku meruqyah engkau wahai Thabit dengan ruqyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Thabit Al-Bunani ini menjawab, bala, tentu mau. Siapa mau gak disembuhin dengan cara nyembuhinnya Rasulullah? Qala, lalu sahabat Anas membaca, Allahumma rabban nas mudhibal ba'si, Tuhan yang melenyapkan, menghilangkan penyakit. Ishfi, sembuhkanlah. Anta syafi, sebab engkau zat yang menyembuhkan. La syafiya illa anta, tidak ada satupun yang dapat menyembuhkan kecuali engkau. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan sakit sama sekali. Bersihin, rapihin, jadiin sehat lagi. Jadi sahabat Anas nawarin, boleh gak nawarin diri untuk obatin orang ini? Boleh aja. Ini Anas
ngomong ke Sabit. Sabit ini nggak ketemu Rasulullah sebab dia tabiin. Jadi sahabat tuh suka memberikan solusi kepada tabiin dengan cara Rasulullah. Sebab tabiin dia ngalamin masa sahabat. Sedangkan sahabat di dua fase, dia ngalamin zaman Rasulullah, ngalamin juga sama tabiin. Sehingga ditawarin. Dulu nih sahabat kalau lagi sakit Rasulullah begini doainnya. Tabiin mau nggak nih cara begini? Siapa yang mau nggak? Nah, akhirnya diobati. Artinya dilakukan cara penyembuhannya sebagaimana Rasulullah SAW melakukan. Ya, kita baca usah Allahumma Rabbana. Ya, tadi itu mudhibal ba'si atau riwayat sebelumnya adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bayangin saat itu Nabi yang megang. Kalau tangan kita sih mungkin belum manjur, tapi kalau kita bayangin tadi itu dia dihiliumna pakai tangannya Nabi. Mudah-mudahan ada keberkahannya. Emang tangan sisi bukan kayak tangan Nabi, cuman ini kan Nabi caranya begini. Nah, kita ikuti. Itu sanad, yang namanya sanad itu nyambungnya begini modelnya. Nah, sebagaimana Rasulullah melakukan itu kita ikutin aja udah. Nah, disitulah terletak keberkahannya, keberkahan segalanya. Ya, kesembuhan, dibebaskan penyakitnya, dirapihin masalahnya. Qultu, aku katakan, kata Imam Nawawi, makna la yughadiru ay la yatruku, tidak meninggalkan, artinya habis itu penyakit. Wal ba'su ay asyiddatu wal maradu, kesulitan dan penyakit. Ya, jadi udah nggak sulit lagi, udah nggak sakit lagi. Wa rawaina fi sahih Muslimin rahimahullah an Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu annahu, bahwa Utsman bin Abil As syaka, pernah mengadu, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahan, sebuah penyakit, yajiduhu, yang ia rasakan, fi jasadihi, di tubuhnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Utsman bin Abil As, "Dha' yadaka 'alal ladzi ya'lamu min jasadika." Letakkanlah tanganmu di atas tubuhmu yang sakit. Sakit di mana? Perut. Taruh tangan kamu. Jadi Nabi langsung ngajarin aja. Taruh situ. Kamu di perut. Wa qul, bacalah bismillahi salasan, 3 kali. Wa qul, lalu baca sab'a marratin, 7 kali, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Aku berlindung dengan keagungan Allah dan kekuasaannya, min syarri ma ajidu, dari keburukan yang aku derita, wa uhadhiru, dan yang aku hindari. Jadi antara keburukan kan penyakit. Jadi Nabi ajari caranya bagaimana. Dan kamu pegang aja, sakitnya apa? Pala, pegang palanya. Baca bismillah 3 kali. Bismillahi, bismillahi, bismillahi. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, 7 kali. Nah, buyang-buyang cobain itu. Ya, sambil kita bayangin itu yang merintah Rasulullah SAW. Dipegang. Bayangin aja udah. Ya, sebab itu. Dalam hadis ini juga sebagian ulama mengatakan boleh kita mengadu sakit kepada orang yang kita harapin keberkahannya. Ya, ini kan sahabat Utsman, dia tahu Nabi punya keberkahan, artinya syaka, dia ngadu, dia mengeluh. Mengeluh di sini bukan mengeluh yang jelek, yang buruk, mengeluh yang diharapkan bisa hilang penyakitnya. Nah, kalau kita punya guru, kita punya orang tua, boleh. Nah, kan keberkahan di mereka semua, orang-orang soleh. Nah, sesakit nih, minta doa, boleh. Sahabat begitu. Nah, sekarang Rasulullahnya ya sudah ila rafiqil a'la, ya warisan-warisannya orang-orang soleh, orang-orang tua kita. Tangannya pada berkah itu. Ya, kita bilang sakit nih. Nah, nanti diajarin doa seperti ini, atau dia yang memegang dengan tangan dia. Nah, di situ ada keberkahan tersendiri. Praktekin ya, apalin. Kalau memang sakit mulu bawaannya, ya biar apal dari doanya. Khususnya yang tadi tuh, dari yang
Allahumma rabban nas, dan bismillah 3 kali, sambung a'udzu biizzatillahi 7 kali. Wa rawaina fi sahihi Muslimin an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala adanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjengukku. Jadi saat lagi sakit Rasulullah jengukin. Faqala, lalu Rasulullah berdoa saat ia menjenguk aku, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhin Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhin si Sa'ad. Begitu Nabi Pak. Nah, kalau kita melihat ada yang sakit, tinggal ganti aja namanya. Apa namanya? Fulan, Allahumma shfi fulanan. Ya, Allahumma shfi, namanya siapa? Umar, Allahumma shfi Umar. Namanya Muhammad, Allahumma shfi Muhammad, dan ganti aja. Jangan lihat pendeknya, ini doa keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW, itu yang kita lihat. Jadi bukan masalah pendek panjangnya. Pendek kalau Nabi yang ngomong sih ya manjur aja. Ya, kalau 10 lembar dari mulut kita belum tentu manjur itu. Tapi kalau Rasulullah yang praktekin, yang nyontek, ikutin aja. Nah, tinggal diganti itu namanya siapa ya? Fulan, fulana. Nah, tinggal sebut aja. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi bil isnadis sahihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'ada maridan, siapa orang yang jenguk orang sakit, lam yahdur ajaluhu, sedang dia belum datang ajalnya, sakit belum tiba wafatnya. Faqala indahu sab'a marratin, lalu ia membaca di dekat orang sakit itu 7 kali doa ini, As'alullahal azima rabbal arsyil azim, aku memohon kepada Allah yang maha agung, Tuhan yang merajai arsy yang agung, ayyashfiyaka, agar Allah menyembuhkanmu, illa, hanya saja, artinya setelah dibaca doa itu, melainkan afahullahu subhanahu wa ta'ala min dzalikal marad, Allah akan menyehatkan, mengembalikan lagi kesehatannya Allah subhanahu wa ta'ala min dzalikal maradi, dari penyakitnya itu. Qala Tirmidzi, berkata al-Imam Tirmidzi, haditsun hasan. Nabi yang janjiin, siapa saja yang jengukin orang sakit, baca doa ini 7 kali, niscaya yang sakitnya itu Allah kasih kesembuhan. Terus kita percaya dengan Nabi Muhammad. Nah, ia katakan itu, illa afahullahu subhanahu wa ta'ala min dzalika marad, baca 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, tambahin doa yang tadi Allahumma rabban nas, tambahin yang bismillah 3 kali, Allahumma shfi fulana, semuanya wali, kumpulin aja dah boleh. Ya, doa Nabi ketika sakit, kumpulin yang gampang-gampang, yang mudah untuk kita hafal. Nah, sehingga kita baca atau kita praktekkan itu sudah jadi satu doa. Wa qala al-Hakimu Abu Abdullah fi kitabih al-Mustadrak ala Sahihain, berkata al-Imam al-Hakim Abu Abdullah dalam kitab Mustadraknya ala Sahihain, hadza haditsun sahih, ini hadits sahih ala syartil Bukhari, sesuai syarat kesahihan al-Imam al-Bukhari, artinya ketat, sangat sahih. Qultu, aku katakan, yashfiyaka bi fathi awwalihi, ay yashfiyaka, semoga Allah menyembuhkanmu. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى روح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك وسمرقندي، سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، والشيخ علي بن عبد الله باراس، والحبيب عيسى بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن حسن العطاس، والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشر، والشيخ محمد بن أحمد بامشموش، وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم. ونخص خصوصا إلى شيخنا المعلم محمد شافي حلمي بن محمد صالح، وشيخنا المعلم بنيامين بن محمد، وشيخنا أحمد شيخ بن عبد الحميد، وأجدادنا الحاج عبد الله بن حاج عبد الكريم، والحاج طبراني بن حاج عبد الكريم، والحاج عيسى بن حاج عبد الكريم، والحاج مأمون بن حاج عبد الكريم، وأبي جدنا الشيخ عبد الكريم بن عثمان بن سمع بن دبلة بن عيسى بن مكون بن آدم، والحج محمد بن راشق، ووالدينا الحج أحمد بن حج عبد الله، والحج تحية بنت محمد، والحج مدلي بن حج عبد الصمد، والحج بيهقي بن حج سهلي، والحج مسعود بن إسماعيل، والحج نحوي بن عبد الله، وأصولهم وفروعهم وحواشهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله
الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة العبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول يرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي